Selamat pagi, selamat berjumpa lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kasih karunia-Nya saja, maka hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Selasa 20 Desember 2022. Judul renungan hari ini adalah Produk Masa Lalu. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya dengan berlari dari rasa bersalah dan menyembunyikan rasa malu karena hasil perbuatannya sendiri di masa yang lalu. Orang seperti ini adalah orang yang membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rasa bersalah. Setiap orang pernah bersalah, tetapi bukan berarti harus hidup di dalam perasaan bersalah tersebut. Hidup di dalam perasaan bersalah sangatlah sulit, sebab di satu sisi dia hidup di masa sekarang dengan kesulitan-kesulitan yang baru. Sementara di sisi lain dia harus menanggung beban rasa bersalahnya di masa lalu, sehingga hidupnya menjadi 2 kali lipat beratnya. Kita adalah produk dari masa lalu, saudara, tetapi kita tidak perlu menjadi tawanan masa lalu. Jadi, kita hidup dengan perasaan bersalah atau tidak, itu adalah keputusan kita sendiri. Yang seharusnya kita lakukan adalah minta ampun kepada Tuhan. Dan jangan biarkan iblis memakai kesalahan kita di masa lalu sebagai senjata untuk menaklukkan kita. Tuhan bukanlah pribadi yang kejam. Walaupun terkadang banyak orang Kristen yang menafsirkan seperti itu. Kita harus merenungkan kembali janjinya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang telah kita baca tadi. Di ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa Dia akan setia menunggu sampai kita mengaku dosa. Untuk memahami hal ini, maka kita bisa merenungkan kembali kisah tentang anak yang hilang di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Dalam cerita tersebut, Tuhan yang diilustrasikan sebagai Bapa menanti kedatangan anaknya yang bungsu yang telah berbuat dosa. Bahkan setelah sang Bapa melihat dari jauh, dia langsung berlari ke arah anak yang bungsu dan merangkul lalu menciumnya. Dari cerita ini membuktikan bahwa Bapa kita di sorga dengan setia menunggu kedatangan kita yang telah berbuat dosa. Tidak peduli seberat apapun kesalahan kita, Dia tetap akan menerima kita apa adanya. Memang Dia akan memberikan hukuman yang adil atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Karena bagaimanapun juga, kita harus menanggung hukuman atas kesalahan yang telah kita perbuat. Ingatlah apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Letak perbedaannya adalah kita tidak sekedar mendapat hukuman, tetapi lebih daripada itu kita mendapatkan juga pengampunan. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa Ia akan mengampuni segala dosa kita. Artinya, seluruh dosa yang kita pernah perbuat, baik itu dosa yang kita anggap sudah berat sekalipun, Tuhan tetap akan mengampuni kita. Bahkan juga dikatakan bahwa Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan akan menyucikan kembali hidup kita dari segala kejahatan yang pernah kita lakukan. Karena Bapa Sorgawi itu sangat-sangat mengasihi pribadi kita. Kita sungguh dikasihi oleh Tuhan, saudara.
Jangan pernah lupa hal ini. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus mengerti dengan benar bahwa Allah kita, Tuhan kita, sanggup mengubahkan kehidupan seseorang yang datang kepadanya mengakui dosa dan menerima pengampunan dari Yesus Kristus. Semua hidupnya yang lama, yang penuh dengan dosa itu sudah berlalu. Dan sekarang Yesus Kristus memberikan kepada orang tersebut suatu kehidupan yang baru. Salah satu contoh, kita melihat bagaimana Musa yang tadinya seorang pembunuh, oleh Tuhan diubah menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, umat Allah. Demikian juga dengan kita, apabila kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dan mengubah kita menjadi pribadi yang baru, yang tidak lagi buruk, jelek oleh karena dosa, tetapi pribadi yang baru adalah pribadi yang serupa dengan Yesus Kristus. Karena itu, hiduplah selalu di dalam ketaatan akan firman Tuhan, supaya hidup kita tidak lagi kembali kepada yang lama, tetapi kita terus memelihara kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Hari demi hari kita mendengar suara Tuhan dan kita belajar untuk mentaatinya, walaupun harus berulang kali jatuh kembali, tetapi kita tidak boleh bosan, apalagi berhenti. Kita harus terus berjalan bersama Tuhan dan terus melatih diri kita untuk menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Maka kita akan diubah terus. Hari demi hari Tuhan mengubah kita sampai akhirnya kita serupa dengan Kristus. Pada waktu Dia datang kembali, kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari renungkan hal ini baik-baik dan mari kita datang dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kembali bahwa Engkau tetap mengasihi kami semua. Walaupun kami sudah bersalah di masa yang lalu, kami mohon Engkau mengampuni kami sehingga kami tidak lagi terikat dengan kesalahan di masa lalu, tetapi kami boleh menikmati kebebasan karena pengampunan yang Kau berikan kepada kami, yang menyebabkan hidup kami dipulihkan, disucikan, dikuduskan, dan menjadi sebuah ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa, kami percaya pengampunan yang Kau berikan membuat kami tidak lagi berada di bawah kuasa perasaan bersalah itu, tetapi kami hidup dengan Tuhan dalam suatu masa penuh dengan damai sejahtera dan diliputi selalu oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walaupun masa lalu kita suram bahkan gelap, tetapi kita tidak perlu menjadi tawanan masa lalu. Sebab Yesus sanggup mengampuni dan memulihkan hidup kita, sehingga kita adalah manusia baru di dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Apapun yang saudara lakukan, tetap ingat bahwa Yesus mengasihimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.